Mohon perhatian untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu umat yang masih berada di luar, untuk bisa mengambil tempat di dalam kapela ini karena masih ada yang kosong di deretan sebelah utara. Jadi kita datang misa, kita usahakan tidak boleh berdiri di jalan, karena itu tempatnya orang untuk lalu lalang. Sehingga kalau bisa di sebelah utara dan sebelah selatan itu masih bisa kita tempati. Di depan juga masih luas. Jadi kalau bisa kita masuk ke dalam saja, penuhi tempat yang ada di dalam gereja ini. Anak-anak, terima kasih untuk kita semua. Umat beriman yang terkasih, kita tentu mengamini bahwa hidup kita terus berubah dan berkembang. Sadar maupun tidak, perubahan dan perkembangan diri hari-hari hidup kita telah membawa kita pada penghujung tahun ini. Banyak kisah yang telah kita alami. Suka dan duka juga datang silih berganti. Satu hal yang harus kita akui, bahwa semua yang telah kita lalui mendorong kita untuk berkumpul pada malam yang indah ini. Di bawah tema, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kita diajak untuk bersyukur atas pengalaman hidup yang telah kita terima sepanjang tahun 2024 ini. Hal serupa dipertegas oleh Tuhan Yesus melalui kata-kata indah dalam doanya kepada Bapa sebagaimana yang akan kita dengar bersama dalam Injil nanti. Satu simpul sederhana dari momen sepanjang tahun yang telah berlalu ialah bahwa semua akan terasa indah jika kita mau bersyukur atas semuanya. Sebagaimana Yesus yang bersyukur kepada Bapanya atas anugerah cuma-cuma yang telah diberi, kita pun diajak untuk melambungkan syukur hanya bagi Dia, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karenanya, marilah kita berdiri dan membuka perayaan Ekaristi ini sebagai ungkapan Tuhan mengantarkan umatnya dari tempat pembuangan yang gelap. Maka kita pun bersukalah dan bersorak gembira. Hidup kita dilimpahkannya dengan suka dan bahagia selamanya. Jangan dalam cerita dan menuai dalam sukacita. Hanyalah Tuhan, hanyalah Tuhan, kenikmatan kasih Tuhannya sesungguhnya. Tuhanlah penyelenggara. Dari tempat pembuangan yang gelap, maka kita pun bersukalah dan bersorak.
persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, pater, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal dan selamat Tahun Lama 2024. Pada malam hari ini kita semua hadir untuk merayakan satu Ekaristi syukur atas rahmat dan karunia yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita hingga detik ini. Kita berada di penghujung tahun akhir dari satu masa yang kita sebut sebagai 2024. Sehingga bersama penginjil Lukas atau bersama Yesus, kita sekalian datang dan hendak membawa pujian dan syukur kita sambil berseru. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa yang menjadikan semuanya dan yang memiliki semuanya. Mari di awal perayaan Ekaristi ini, sebagai orang yang lemah dan berdosa, kita datang mohon ampun atas segala salah dan dosa-dosa kita, supaya kita pantas merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
berkat cinta kasih yang Kau curahkan kepada gereja-Mu sebagai persekutuan, telah memberi arti bagi suka dan duka pengalaman hidup kami di sepanjang tahun 2024 ini. Segala yang kami lakukan dari pagi sampai petang mengajak kami untuk selalu memandang Dikau dengan penuh syukur. Berilah kami kekuatan agar dapat mengabdi-Mu dengan setia, sehingga dapat memberi kesaksian dalam persekutuan, karena Engkau selalu beserta kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yohanes. Anak-anakmu, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan yang seperti itulah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Dia
Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, frater, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi selamat datang untuk kita semua. Tadi ada tahun lamanya karena sebentar lagi tahun lama hampir berakhir. Drama 2024 sampai pada penghujung. Tidak tahu beberapa menit ke depan apa yang terjadi. Tetapi drama besar di dalam cerita hidup kita di 2024 sudah hampir selesai. Mulai dari Pilpres dan Pileg di bulan Februari tanggal 14, berlanjut pada Piala Eropa dan Copa America untuk bapak-bapak dan orang-orang muda di bulan Juni. Kemudian berakhir dengan pemilihan kepala daerah yang baru saja terjadi di bulan yang lalu. Ada beberapa istilah yang mungkin melekat di dalam ingatan kita di tahun 2024 ini. Ketika saya lihat mereka yang pakai baju merah, kemudian saya lihat ada istilah menyalakan. Atau ada istilah-istilah lain yang muncul karena
momen-momen besar yang terjadi dan menghiasi seluruh kisah dan cerita hidup kita di 2024 ini. Kita mulai kenal ada romantis lah, ada joss lah, dan ada banyak istilah-istilah lain yang mungkin akan menjadi kenangan bagi kita di 2024 ini. Namun kita sudah tiba di penghujung. Semua tentu memiliki gambaran masing-masing untuk memberikan definisi tentang 2024 ini. Mungkin ada yang mengatakan sebagai tahun penuh berkat, ada yang lulus PNS, lulus P3K, ada yang menikah, ada yang dapat berkat dan rahmat yang begitu melimpah. Tetapi juga pasti ada yang mengatakan tahun yang kelam. Misalnya mereka yang baru saja mengalami peristiwa naas di depan ketika pesawat yang mereka tumpangi terbakar. Mungkin di antara kita karena kehilangan orang-orang terkasih yang begitu kita kasih, yang begitu kita cintai, yang membuat dunia kita menjadi tidak berwarna yang cerah. Kita rasa bahwa kita ada di dalam satu situasi gelap gulita yang terus menerus. Tetapi ketika kita hadir di penghujung tahun ini dan baru saja merayakan Natal, yang adalah cinta Tuhan yang terberi untuk kita, Dia yang adalah terang yang diberikan oleh Allah bagi kita, bukan saja saat ini, bukan saja hari ini, bukan saja pada saat Natal kemarin, tetapi Dia yang sudah ada sejak dunia ini ada, dan dari Dia baru semua yang ada di dunia ini terjadi, dan kita semua dari Dia baru ada dan mengalami dunia ini. Maka ketika kita tahu bahwa kita masih ada bersama-sama dengan Dia, kita sekalian diajak untuk bersyukur dengan sepenuh hati. Meridiana, dia pernah mengatakan satu kalimat yang indah tentang hidup kita. Dia melukiskan bahwa hidup manusia adalah sebuah pensil di tangan Tuhan. Dengannya Tuhan akan melukis cerita-cerita indah yang luar biasa. Dia akan menggambar gambar-gambar yang indah. Tetapi ada saatnya di mana pensil itu tumpul. Ketika pensil itu tumpul, maka pensil itu harus diruncing. Dan pada saat diruncing, ada bagian-bagian tertentu dari hidup kita yang harus terpisah, yang harus dipasrahkan, yang harus dibiarkan untuk pergi. Tidak menyatu dengan hidup kita, tetapi pergi supaya gambar dan cerita itu menjadi tetap terang. Kalau kita tolak, maka pasti cerita itu menjadi tidak berwarna lagi, menjadi tidak terang lagi, gambar itu menjadi tidak indah lagi. Dan itulah gambaran tentang hidup kita. Kadang kita merasa senang, bahagia, luar biasa. Kadang kita merasa bahwa sangat susah, hidup ini sangat sakit. Kadang kita merasa bahwa dunia ini begitu gelap. Kadang juga kita merasa bahwa semuanya begitu cerah dan membahagiakan. Tetapi di dalam semua kisah itu, yakinlah bahwa Tuhan yang memulai semuanya di dalam hidup kita. Tuhanlah yang menggambarkan semuanya. Dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita menghubungkan waktu yang ada dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Bagi Tuhan tidak ada hari Senin sampai Sabtu. Tuhan waktunya itu tidak terbatas. Tuhan itu kekal. Tuhan itu ada dan Dia selama-lamanya tetap ada. Ketika kita ciptaan diperhadapkan dengan Tuhan, maka waktu kita akan berakhir ketika hidup kita di dunia ini berakhir. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa dan kekal itu akan menunjukkan satu hidup yang luar biasa bagi kita setelah dunia kita ini berakhir, yaitu hidup yang kekal. Kita hanya tahu bahwa dari Januari sampai Desember
itu kita sebut sebagai bulan-bulan yang mengisi tahun. Ada 12 bulan, ada 56 minggu, dan sekian-sekian. Tetapi di dalam deretan waktu itu, bagi Tuhan tidak ada waktu. Tuhan itu seolah-olah garis lurus yang tanpa henti. Hentinya itu pada saat akhir dari kehidupan kita. Sehingga di dalam setiap momen, antara suka, antara duka, hidup harus tetap berjalan. Kita bayangkan kalau orang-orang Roma tidak membuat kalender untuk kita sekalian dari Januari sampai Desember, kita tidak tahu kita ini waktu itu kita bisa ukur dengan apa. Atau orang-orang Cina membuat tahun baru Cina yang dimulai di akhir Januari. Kalau mereka tidak membuat kalender itu, kita tidak tahu kapan kita mulai dan kapan kita harus berakhir, dan kapan kita membatasi dan menghitung hari-hari hidup kita. Tetapi di dalam semua hari itu bagi Tuhan waktunya adalah tetap. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Tuhan yang oleh kita adalah terang, yang seperti yang digambarkan oleh penginjil Yohanes kepada kita di dalam bacaan Injil, maka berhadapan dengan Tuhan yang adalah kekal di dalam seluruh dinamika hidup kita hanya satu kata, yaitu syukur pada Tuhan. Karena bagi orang beriman atau bagi kita semua, syukur adalah tanda orang yang beriman atau orang yang percaya. Sehingga dengan melihat kembali seluruh siapa perjalanan hidup kita, ada suka, ada dukanya, tetapi satu hal yang kita syukuri bahwa Tuhan masih memampukan kita. Dia yang adalah Sang Sabda yang setia ada bersama kita, masih memampukan kita untuk lewat semua tantangan yang begitu berat, supaya bisa tiba di tahun ini, bisa tiba di malam ini dengan luar biasa. Mari kita semua membuka hati dan membiarkan Tuhan yang adalah Sang Sabda yang telah menjadi manusia, yang perayaan kelahirannya telah kita lalui pada saat Natal, mendiami seluruh hidup kita dan menjadi terang bagi seluruh hidup kita. Yakinlah bahwa 2025 pasti akan menjadi lebih berwarna, menjadi lebih indah, menjadi lebih terang. Semoga kita sekalian yang selalu beriman dan percaya teguh pada Dia senantiasa dianugerahi terang yang kekal, supaya di dalam segala situasi hidup yang kelam, yang gelap dan yang tidak menyenangkan, kita mampu melewatinya berkat tuntunan dari Dia yang adalah Sang Sabda, Sang Terang yang telah menjelma menjadi manusia. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan Tuhan. Aku percaya umat. Ya Allah Bapa kami, Engkaulah sumber segala pemberian dan rahmat. Dengan hati penuh rasa syukur demi segala anugerah-Mu, seraya berseru dan berdoa kepada Bagi gereja umat Allah yang tengah berjalan, semoga kami tidak berpaling ke belakang, ke masa lampau, entah untuk tetap mempertahankannya, entah untuk mengutuknya,
tetapi memandang ke depan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat, bangsa dan negara, semoga kami dikuatkan dalam iman dan diteguhkan dalam pengharapan, sehingga bangsa kami boleh peka untuk membaca tanda-tanda zaman, dan buatlah kami bijaksana dalam mengatur dan menjaga hidup kami dan alam semesta ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma dan mereka yang memberikan bantuan untuk kemajuan umat di paroki kita ini, semoga Engkau membalas mereka dengan kegembiraan hati, melindungi mereka terhadap yang jahat, serta senantiasa memelihara mereka dalam cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, semoga Tuhan selalu mencurahkan rasa terima kasih yang ikhlas ke dalam hati kita masing-masing untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang kita terima selama tahun 2024 yang akan segera berlalu ini. Dan semoga Tuhan menuntun kita dengan rela kepada perayaan syukur dan pujian yang abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa, ungkapan syukur serta permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami haturkan kepadamu di akhir tahun ini demi jasa Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bersama korban persembahan roti dan anggur ini, mari kita persembahkan hidup dan panggilan kita masing-masing, segala harapan dan cita-cita serta rasa syukur kita di tahun yang lama ini, dan juga mereka semua yang senantiasa meminta doa dari kita. Semoga Tuhan Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan yang adalah Sang Terang senantiasa mendoakan kita dan memberkati kita sekalian. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di dunia Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan roti dan anggur ini kami mengucap syukur karena Engkau perkenankan menyaksikan pemenuhan janji-Mu dalam diri Yesus, Sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia. Semoga gereja-Mu senantiasa hidup dalam persekutuan yang selalu bersyukur dan hidup dengan rukun dan bersatu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kudus langkah Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Tuhan serta semua relawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya dari stasi ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Metaloniko, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan